Temanya malam hari ini dipilih menjadi murid. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Rabi, guru Yahudi, guru Israel, kita belajar saat ini tentang murid, dipilih menjadi murid. Itu berarti dipilih menjadi muridnya Rabi. Saya tekankan, dipilih menjadi muridnya Rabi. Kesalahan orang Kristen sejak kecil menganggap 12 murid itu dipanggil menjadi muridnya Tuhan. Itu salah. Sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, Yesus itu sebetulnya tidak dipahami sebagai Tuhan. Halo? Sebelum Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga, dia dipahami sebagai Tuan. Tuan itu artinya guru, rabi, gitu loh. Jadi banyak kesalahan pada saat orang Kristen membaca Alkitab di zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka salah persepsi duluan. Karena sudah ditekankan sejak kecil Yesus Tuhan, jadi pada saat mendengar khotbah, membaca kitab suci, asumsinya Yesus sudah Tuhan dalam arti Allah, gitu ya, sudah dipahami sebagai Tuhan atau Allah sejak kecil. Enggak, mereka kan juga enggak tahu saat itu. Paham ya? Mereka kan juga meraba-raba siapakah tokoh ini. Bisa dipahami maksudnya? Kalau orang Israel tahu yang lahir ini Mesias atau Tuhan semesta alam, ya pasti mereka ikut semua. Kenapa banyak orang Yahudi yang tidak ikut? Ya karena banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, banyak yang berpikir Yesus itu ya manusia biasa, anak tukang kayu bahkan. Gitu. Bahkan 12 murid awal-awal gitu ya, dipanggil menjadi murid, itu muridnya Rabi, bukan muridnya Tuhan. Paham ya? Kita yang sekarang sudah mengerti sejak kecil Yesus Tuhan, langsung berpikir, oh dipanggil Yesus kan jadi murid kan enak muridnya Tuhan. Ya itu kita sekarang. Kesalahan orang modern memahami Alkitab itu ya seperti itu. Apa tuh? Bisa nggak disebut overthinking? Tidak berpikir pada tempatnya. Gitu loh maksudnya. Ya, ayo kita belajar. Dikisahkan Yesus sudah keluar kampungnya. Berada 25 km dari Nazaret. Ya, ini tentang Yesus yang sudah keluar dari Nazaret, sudah keluar dari kampungnya. Setelah dia ditolak di kampungnya, dia keluar. Ya, kita baca di Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang perjalanan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ya, jadi Yesus ada di Danau Galilea. Ya, bisa Yemi munculkan mungkin? Jadi dikisahkan Yesus sudah keluar dari Nazaret dan berada di Danau Galilea, ya di danau.
sekitar 25 km dari Nazaret. Ya, Nazaret, kota kecil yang tulisannya warna merah. Nah, Yesus kira-kira berada di Danau Galilea, mungkin ada di sekitar Kapernaum. Ya, mungkin ada di sekitar Kapernaum situ. Ya, jadi sekitar 25 sampai 30 km. Ya. Yesus melihat, pada saat Yesus berjalan di pinggir danau, Yesus melihat Simon dan Andreas saudaranya. Mereka nelayan yang telah menebar jala di danau semalaman. Kemudian Yesus mengajak Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dan keduanya mengikuti Yesus. Di pinggir danau, lagi jalan, ketemu Simon dan Andreas. Ayo ikut aku, kujadikan kau penjala manusia. Kucul, ikut. Nah, gitu. Apakah ini dihipnotis? Nah, gitu ya. Oh iya Pak, dipanggil Tuhan, ya pasti mau. Apakah begitu? Jangan begitu dulu ya, itu namanya asumsi. Selanjutnya Yesus berjalan kembali dan menemukan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus sedang membereskan jala. Kelihatannya mereka juga habis berlayar untuk menjala ya. Yesus memanggil mereka dan kemudian mengikutinya juga. Ada bapaknya lagi di sana. Dikisahkan bapaknya ditinggalin langsung. Betul? Kena hipnotis kah? Kena karisma kah? Karismanya Tuhan, Pak. Belum khotbah saja orang sudah bertobat. Begitu? Itu asumsi. Banyak pikiran orang Kristen seperti itu. Ya. Kalau tidak belajar, ya begitulah pola pikirnya. Ya, kita tidak boleh pakai asumsi-asumsi ini. Ya, kita harus mendalami lebih. Kenapa keempat orang ini tiba-tiba ikut? Ya. Itulah kisah Yesus memanggil murid mula-mula. Nah, ada penjelasan di dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini juga banyak dipakai orang menjadi dasar murid-murid langsung meninggalkan jalannya dan ikut Yesus. Kita baca yuk, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan telah membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dikisahkan Yesus memerintahkan untuk menebar jala, ya. Menebar jala ke tempat yang dalam. Petrus menurut dan berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Jadi ada pemikiran bahwa murid-murid ikut Yesus karena melihat mujizat perintah Yesus menghasilkan banyak ikan. Apakah seperti itu? Ya. Asumsi ini juga enggak tepat banget sebetulnya. Karena kejadian ini hanya dicatat di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di Matius dan Markus tidak ada. Anda bisa cek. Ya. Oke. Kita anggap saja, ya. Kita anggap kisah ini terjadi pada saat pemanggilan murid-murid yang pertama. Dari kisah ini kita bisa mengamati bagaimana dan mengapa murid-murid mau ikut Yesus. Ada dua kemungkinan mengapa murid-murid mau ikut Yesus. Jelas bukan hipnotis. Seseorang belum kenal tiba-tiba melepaskan pekerjaan dan mau berjalan berkeliling bersama Yesus. Tidak mungkin ada seperti itu. Yang pertama, kita tidak boleh berasumsi bahwa nelayan-nelayan itu sudah kenal ini Tuhan semesta alam, pasti belum. Pelayanan saja baru dimulai. Pasti tidak seperti itu. Yang kedua, gitu ya. Apakah mereka mau melepaskan pekerjaannya karena Yesus orang berkarisma? Itu asumsi. Itu hipnotis, Pak. Ibaratnya itu gerakan roh, dipanggil roh. Tidak seperti itu juga, itu terlalu mistis. Ya. Lalu kenapa alasan mereka? Kenapa tiba-tiba Petrus mau melepaskan pekerjaan, bahkan meninggalkan keluarga untuk belajar dan melayani bersama Yesus? Kenapa? Oke, yang pertama, anggap saja kisah di Lukas 5 ayat 1 dan 11 itu betul. Ya. Berarti murid-murid mengikuti Yesus karena mujizat. Apakah betul? Petrus dan teman-teman ikut Yesus karena mujizat? Tangkapan ikan yang banyak dari perintah Yesus. Wah, kalau ikut Yesus berarti kita makmur. Gitu? Kelihatannya juga tidak. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tidak tertulis di Matius dan Markus. Ya. Kisah itu ya, sebab kisah itu terjadi saat akhir pelayanan Yesus, bukan di awal. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 menurut Yohanes, ingat ya, Yohanes kan ada di sana kan? Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Seperti Yohanes ada kan? Menurut Yohanes sebagai saksi mata, sebagai penulis Injil Yohanes, kisah ini ada di Yohanes 21 ayat 1 sampai 11. Ya. Kalau mau dibaca boleh, tapi kalau enggak ya dibaca di rumah saja supaya enggak kepanjangan. Anda buka saja coba Yohanes 21 ayat 1 aja coba dibaca. Yohanes 21 ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, nanti dibaca selanjutnya. Ya, jadi kisah menebar jala dan dapat banyak ikan hanya ada di Lukas, tidak terdapat di Matius dan Markus. Kemungkinan kisah di Lukas ini adalah kisah di Yohanes 21 ayat 1 sampai 11 yang salah meletakkan urutan.
Jadi Lukas ini salah meletakkan urutan. Halo. Kalau tidak paham kronologi, pusing. Karena satu Injil dengan Injil yang lain tuh kadang-kadang nggak cocok urutan kronologisnya. Nah, kok Pak David yakin bahwa kisah ini sebetulnya di akhir masa pelayanan Yesus? Karena Yohanes yang nulis saksi matanya. Iya kan? Yohanes murid, Yohanes salah satu nelayan. Dia saksi mata. Antara saksi mata dan orang yang mendengar kisah lebih meyakinkan yang mana ceritanya? Ya lebih saksi mata, lebih up to date, lebih asli, lebih meyakinkan saksi mata. Lukas ini kan ditulis tahun 80-an sampai 90-an. Berarti ada jeda waktu sekitar 50 tahun loh dari peristiwa. Dan dia dengar dari kata orang. Sedangkan Yohanes, meskipun ditulis tahun 100 Masehi, tapi itu saksi mata, orang yang melihat. Jadi peristiwa jala Petrus penuh ikan dan terkoyak, itu di akhir masa pelayanan Yesus. Jadi 4 murid pertama ikut Yesus bukan karena mujizat, bukan karena melihat keajaiban, tapi benar-benar karena diajak Yesus. Lah tapi Pak, kenapa kok mau? Langsung lepas jala, langsung tinggalkan orang tua. Nah, disinilah orang Kristen kehilangan informasi. Ya. Kehilangan informasi tentang tradisi Yahudi. Bahwa dipilih oleh seorang rabi itu kebanggaan. Rabi atau guru pada zaman itu melebihi orang tua. Bagi orang Yahudi, pengertian mereka, orang tua itu membawa mereka muncul ke dunia. Orang tua itu membawa mereka, anak-anak, hadir ke dunia. Tetapi guru membawa setiap orang yang ikut menjadi muridnya lahir ke kehidupan yang akan datang. Halo, cara berpikirnya begitu. Lahir ke dunia nggak ada yang minta, tetapi siapa yang nggak mau? Hidup untuk dibangkitkan kembali. Bagi orang Yahudi, rabi itu lebih dari orang tua. Guru itu lebih dari orang tua. Makanya mereka mau lepaskan jalannya. Makanya mereka mau lepaskan orang tuanya, Zebedeus. Dan Zebedeus tidak marah. Kenapa? Ya pikirannya Zebedeus sama seperti anak-anaknya. Paham maksudnya ya? Pikiran Yahudi, pikiran Zebedeus sebagai orang Yahudi. Loh, anakku dipilih, ya budalo. Itu kesempatan buat kamu. Kan gitu. Sama seperti sekarang, ini demam sepak bola ya. Masuk timnas, siapa yang gak senang? Budalo. Kan gitu. Bagi mereka, murid masuk tim seorang rabi, wah itu kebanggaan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana sulitnya masuk menjadi murid seorang rabi. Ya, mereka mengetahui Yesus seorang rabi dan merupakan kehormatan saat itu jika seorang dipilih menjadi murid seorang rabi. Jangan dianggap ini berlebihan. Sekarang kita berlebihan. Nggak bisa masuk sekolah A, ada sekolah B, nggak bisa masuk sekolah B, masuk sekolah C. Yang penting ada duit, betul. Zaman dulu nggak bisa. Yang milih murid itu rabi. Meskipun kamu banyak duit, tapi kalau rabi nggak milih anakmu, nggak bakal bisa jadi murid. Nggak bisa jadi murid, kamu nggak bakal jadi rabi. Nggak jadi rabi, kamu minimal tidak jadi orang terhormat. Karena hidup dalam budaya Yahudi,
yang agamawi itu, rabi ini tokoh terhormat. Halo Bapak Ibu. Tokoh terhormat. Melebihi suatu kehormatan jika saat itu seseorang dipilih menjadi murid seorang rabi. Ya. Yohanes 6 ayat 70. Yohanes 6 ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, jadi Yesus yang memilih 12 murid. Pas Yohanes 15 ayat 16, Pak. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke, jadi kalau kita membaca dua ayat ini, konteksnya harus jelas. Itu pemilihan seorang rabi pada murid-muridnya. Tidak bisa langsung dikenakan pada kita. Itu pemilihan Yesus kepada 12 murid. Pemilihan rabi pada murid. Apakah langsung selamat? Enggak. Bisa saja murid itu tidak lolos jadi murid. Contohnya Yudas. Halo Bapak Ibu, ngerti enggak maksud saya? Banyak orang gereja berpikir, banyak pendeta berkhotbah, kita dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia memilih kita. Itu salah. Konteksnya ayat ini, Yesus memilih murid. Seorang rabi memilih murid. Halo? Dan mereka mau ikut Yesus. 3,5 tahun mereka keliling bersama Yesus. Kalau itu Rabi Yerusalem, bisa-bisa murid-murid itu masuk pondok pesantren. Apakah langsung lolos dari pondok pesantren? Ya enggak kan? Kan harus belajar. Membuktikan dia seorang murid yang cerdas. Pantas naik kelas. Pantas lolos. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai Bapak Ibu pada saat kita khotbah. Kita dipilih jadi anak Allah, kita dipilih jadi murid. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Yang lain tidak dipilih, yang lain tidak selamat. Loh, kita sendiri belum tentu selamat meskipun sudah dipilih jadi murid. Halo? Karena belum tentu kita benar-benar jadi murid yang sejati. Yesus memilih 12 murid, tapi kalau dari 12 murid itu tidak ikut Yesus, bisa lulus? Tidak bisa. Yang ikut Yesus 3,5 tahun seperti Yudas saja gagal kok. Kita dipilih dari segala bangsa, terus yakin sudah selamat, merasa sudah selamat. Tidak, itu baru dipilih jadi murid. Kalau tidak pernah mengerjakan PR, tidak ikut ujian, tidak lulus, mana bisa jadi murid? Dianggap murid, tidak bisa, drop out. Paham maksudnya ya? Jadi kita harus ngerti konteksnya loh. Dipilih itu jadi murid, bukan dipilih untuk pasti selamat. Tidak seperti itu. Banyak juga kan pendeta-pendeta yang ngomong, kita dipilih, pasti selamat. Yang lain tidak. Itu istimewanya kita. Sudah ditetapkan dari semula. Salah, itu dipilih jadi murid loh. Tidak langsung selamat loh.
Halo. Bisa dipahami ya? Jadi murid-murid, jadi nelayan-nelayan itu bangga. Seperti kalau anak-anak Madura dipilih sama kiainya, ayo ikut pondok pesantrenku, wes gratis, beasiswa istilahnya. Pasti bapaknya rela, ikut wis. Betul enggak? Ada kebanggaan. Sama seperti mereka. Ini budaya Yahudi. Ayo kita belajar. Dalam tradisi Rabi, dalam memilih murid, khususnya pada zaman Bait Allah kedua, ya, ada proses yang ketat dan selektif. Rabi-rabi memilih murid berdasarkan kualifikasi tertentu, seperti kecerdasan, kesalehan, kemampuan menghafal, memahami Taurat, dan hukum Yahudi. Murid yang terpilih biasanya sudah menunjukkan bakat dan komitmen dalam studi agama. Yang dipilih itu biasanya murid yang cerdas. Ingat, di PA yang lalu, di Biblika yang lalu, menjadi murid umur 6, Paidion sampai umur 12, bar mitzvah, itu sekolah dasarnya ibaratnya. Dari bar mitzvah umur 13 sampai umur 20-an, gitu ya, itu SMP SMA-nya. 20 sampai 30 itu sekolah tingginya. Ingat ya pelajaran itu? Pada saat SD dilihat pinter, dia bisa masuk sekolah lanjutannya. Sama seperti itu. Ya. Bayangkan, jika Petrus seorang nelayan, jauh dari kata berpendidikan, ya, maka begitu terhormatnya Petrus dan kawan-kawan boleh mengikuti Rabi Yesus. Halo? Kenapa Petrus jadi nelayan? Halo? Kenapa Petrus jadi nelayan? Karena enggak pinter. Betul. Kalau pinter, dia sudah terpilih jadi sekolah tingkat lanjut. Paidion, ya, usia wajib sekolah. Ingat ya, ada usia wajib sekolah sampai umur 12. Sekolah apa? Sekolah wajib bagi anak-anak Yahudi. Jadi semua anak-anak Yahudi sekolah. Itu pasti sudah. Tetapi kenapa tidak melanjutkan sampai tingkat lanjut? Karena tidak kepilih. Paham ya? Karena tidak kepilih. Dia ikut akhirnya bantu orang tuanya. Jadi nelayan. Tetapi pada saat Yesus jalan, kamu ikut aku yuk. Dia tahu tuh Rabi. Dia langsung dilepas semua. Paham maksudnya ya? Loh, ada Rabi yang mau sama aku. Ngerti maksudnya? Bangga Bapak Ibu. Dilepas semuanya. Ya. Jadi begitu ceritanya. Yang kedua, dalam tradisi pemilihan murid oleh rabi-rabi, ada hubungan erat ya dalam hubungan guru dan murid. Murid yang diterima biasanya menghabiskan banyak waktu bersama rabi mereka, baik belajar formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan murid untuk tidak hanya belajar pengetahuan agama, tetapi juga menyerap nilai-nilai dan cara hidup rabi mereka. Menghabiskan waktu untuk belajar dan melihat kebiasaan hidup rabinya. Ya. Ini berarti meninggalkan keluarga masing-masing. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi meninggalkan keluarganya, mondok bersama gurunya, itu kebanggaan. Mereka bisa melihat gaya hidup gurunya yang baik. Mereka bisa belajar, mereka bisa diskusi setiap saat. Enggak sibuk ngurusin ikan di rumah. Mereka saat itu bangga menjadi orang terbelajar. Jarang
Bapak Ibu, orang bisa belajar kalau nggak dipilih sama guru, sama rabi. Jadi pada saat mereka diajak oleh Rabi Yesus untuk belajar, untuk jadi murid, mereka tinggalkan semua itu. Keluarganya, orang tuanya ditinggal semua. Halo? Mereka mau hidup lebih baik. Mereka mau hidup lebih mulia, lebih suci seperti gurunya. Itu loh istimewanya menjadi murid. Gak kerasa oleh murid zaman sekarang kan? Kenapa? Karena yang diorientasi, yang dituju oleh murid sekarang bukan belajar. Halo? Hanya gelar pendidikan, belajarnya tidak mau. Guru sekarang juga tidak bermoral. Nah, masalahnya begitu juga. Tidak banyak guru yang benar-benar layak digugu dan ditiru. Nah, ini juga jadi masalah. Tidak ada kebanggaan jadi seorang murid di zaman sekarang. Berbeda dengan zaman dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa pakai memahami sebuah ayat gitu ya dengan kondisi zaman sekarang. Tidak bisa. Anda harus belajar menghayati saat itu. Oke. Berikutnya. Antara guru dan murid ada komitmen jangka panjang, bahkan tidak akan terputus. Belajar dari seorang rabi seringkali merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan pengabdian bertahun-tahun. Ya. Murid diharapkan untuk menunjukkan dedikasi yang tinggi dan tekun dalam studi mereka. Murid bisa dikatakan menghamba pada gurunya. Bagi orang Yahudi, melebihi orang tua. Bagi orang Yahudi, guru melebihi orang tua. Ya. Kenapa saya pakai contoh masyarakat Madura? Karena masyarakat Madura yang saya lihat ya dari sosiologinya, merekalah yang sangat menghormati guru, dalam arti guru agama, kiainya. Gitu ya. Ada kiai haji siapa gitu, gus siapa gitu. Lalu Anda mencemooh kiai ini, gus ini di hadapan muridnya. Langsung hilang leher Anda, pasti itu. Bagi mereka, guru itu dimuliakan. Ya. Seperti itu Bu, Pak. Murid itu santri. Menjadi murid Yesus itu menjadi santrinya Yesus. Jadi jangan heran pada saat Yesus mau ditangkap, itu prajuritnya imam ditebas kupingnya sama si Petrus. Jangan heran. Karena memang begitulah tradisinya saat itu. Halo Bapak Ibu. Jadi santri-santri, murid-murid di sana benar-benar menghamba, mengabdi kepada gurunya. Gurunya itu benar-benar menjadi tuannya. Ya, dengan rela. Ya. Kenapa disebut murid dan guru? Karena murid adalah orang-orang yang rela menghamba kepada gurunya. Yang rela, bukan dipaksa. Kalau ada orang tua punya hutang, tidak bisa bayar, maka anak diambil oleh yang punya uang, ya, untuk jadi hambanya. Itu kan terpaksa, betul ya? Tapi pemilihan murid, itu pemilihan seseorang menghamba pada guru itu dengan rela. Itulah sebabnya Yesus pakai, Alkitab pakai istilah guru murid. Kenapa? Karena diharap kita ini rela menghamba kepada Tuhan. Bukan dipaksa. Ya. Menghabiskan waktu untuk belajar, melihat kebiasaan hidup. Gitu ya. Mengikuti kebiasaan gurunya, menjadi santri, mondok. Ini saya pakai istilah-istilah pinjaman milik
agama tetangga, supaya kita lebih menghayati ya, karena kita tidak melihat itu dalam kekristenan sekarang kan, tapi di agama sebelah itu lebih dekat sebetulnya ya. Mereka menjadi santri, mereka mondok. Inilah arti harafiah meninggalkan segala milik Bapak Ibu. Ini Lukas 14 ayat 33 dibaca yuk. Itu arti harafiahnya. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Anda sudah banyak kali mendengar ayat ini. Tapi mungkin Anda belum klik. Secara harafiah Bapak Ibu, ayat ini berkata, ya benar-benar tinggalkan keluargamu, jangan ngaboti keluargamu, hartamu, milikmu. Mondoklah bersama Yesus. Itu arti harafiahnya. Halo? Nah masalahnya kalau sekarang Yesus sudah naik ke surga, gimana kita mondok Pak? Batiniah kita yang mondok. Amin Bapak Ibu. Batiniah kita yang melekat pada Tuhan. Badannya kita boleh di mana-mana, tetapi batin kita jangan melekat sama yang ada di sekitar kita. Biarlah hati kita tetap mondok bersama Tuhan. Jangan batin kita ada di mana-mana. Ada di rumah, di mobil, di anak, di orang tua. Bukan mengabaikan mereka ya, tetapi jangan melekat pada mereka. Belajarlah menghargai guru. Tuhan Yesus maksudnya. Lebih daripada keluarga. Lebih daripada seisi rumahmu. Semakin jelas enggak ayat-ayat itu? Halo? Bapak Ibu? Bu Wina, jelas enggak? Amin Bapak Ibu. Ayo pahami ini. Masalahnya kita hidup yang di zaman modern itu apa ya? Enggak connect sama budaya sosiologi masa lalu. Makanya enggak nyantol. Jadi meninggalkan segala milik itu bukan cuma duit. Segala kemelekatan yang lain. Itu maksudnya. Selanjutnya, pendidikan yang diberikan oleh Rabi seringkali holistik, mencakup aspek kehidupan, ya mencakup semua aspek kehidupan. Bukan hanya studi agama, bukan hanya studi teks-teks agama, tapi termasuk etika, moral, dan aplikasi praktis dari ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjadi seperti Yesus. Halo, ada kalimat ya, barang siapa merasa dia ada di dalam Yesus, gitu ya, dia wajib hidup seperti Yesus hidup, betul? Itu bukan kalimat yang spesial. Halo, itu kalimat umum jika seorang murid benar-benar mau berguru. Halo. Saya ulangi ya. Pendidikan yang diberikan oleh Rabi seringkali holistik, mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya masalah teks agama, bukan hanya masalah studi teks agama, tapi termasuk etika, moral, dan aplikasi praktis ajaran agama. Gitu ya. Ngerti maksudnya? Jadi menjadi murid seorang guru, ya dia harus bisa menghidupi hidup gurunya. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, barang siapa merasa Yesus ada di dalam dia wajib seperti Yesus hidup. Gurunya. Itu umum. Bukan khusus Bapak Ibu.
Dalam arti begini loh, itu bukan perintah istimewa, itu sudah umum. Seharusnya kalau kita jadi murid ya begitu, gitu loh maksudnya. Jangan merasa ini, wah ini ajaran nyeleneh. Siapa yang ngomong kalau percaya Yesus harus jadi seperti Yesus? Loh dulu itu memang seperti itu gitu loh. Jangan dianggap itu doktrin pendeta zaman sekarang. Seolah-olah Kristen itu jauh lebih berat. Tidak, zaman dulu memang seperti itu. Ngerti maksudnya ya? Ada murid ikut Gamaliel, ya hidupi hidup Gamaliel, gitu loh maksudnya. Setiap murid harus jadi seperti gurunya. Kalau kamu mengaku murid Yesus, ya jadilah seperti Yesus. Itu umum saat itu. Kalau sekarang dikenakan pada kita, itu umum. Semua orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan, gurunya, ya jadilah seperti Yesus. Jangan dianggap kalimat ini memperberat orang jadi Kristen. Tidak, jadi Kristen memang harus jadi seperti gurunya, kan begitu. Jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan hiduplah seperti Yesus hidup, kok memperberat orang jadi Kristen? Itu orang bodoh yang ngomong seperti itu. Karena memang sejak semula orang percaya Yesus sebagai Tuhan, itu berarti harus hidup seperti Yesus hidup, itu sudah umum. Di zaman dulu semua seperti itu. Misalnya Yudas tidak mati, gitu ya. Lalu Yudas jadi rabi, betul? Ikut Rabi Yudas. Lah hiduplah seperti Yudas. Itu masalahnya gitu loh. Makanya hati-hatilah kepada siapa Anda belajar. Dan Anda tahu, sekali lagi saya tegaskan, kita hanya belajar kepada Tuhan Yesus. Di sini saya bukan guru, mungkin saya lebih memahami ini, tapi saya bukan guru. Mungkin saya murid senior, asdos mungkin, tapi bukan guru, kita belajar sama Yesus semua. Amin Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk membentuk murid-murid yang tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga dapat mengajarkan kepada orang lain dan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran tersebut. Kalau seseorang jadi murid Yesus, tujuannya kelak murid-murid Yesus tidak hanya menguasai agama, tetapi mengajarkan kepada orang lain hidup seperti yang mereka pahami. 12 murid Yesus belajar pada Yesus, berarti tujuannya kelak 12 murid harus menjadi guru-guru juga bagi orang lain untuk menghidupi Yesus. Terus. Ya. Murid diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam komunitas mereka dan melanjutkan tradisi pengajaran agamanya. Ini loh tradisi Yahudi yang enggak dipahami banyak orang ya. Proses seleksi tidak berhenti setelah murid diterima. Ingat ini. Proses seleksi tidak berhenti setelah murid diterima. Murid terus harus belajar, terus-menerus dievaluasi berdasarkan kemajuan mereka dalam studi dan perilaku mereka. Diuji. Jika seorang murid gagal memenuhi standar yang ditetapkan, mereka bisa saja diberhentikan dari bimbingan rabi. Halo? Kalau seorang murid sudah diajar, enggak pintar-pintar. Kalau seorang murid diajar moralitas, enggak bermoral, tetap saja amoral, dikeluarkan, DO. Itu murid. Jadi pada saat orang Kristen merasa dipanggil oleh Tuhan Yesus, jangan dianggap sudah selamat. Karena selama masih hidup kita masih terus belajar. Jangan merasa sudah selamat.
Karena ada titik di mana kita bisa di-DO kalau nggak berubah. Ada titik di mana kita bisa diberhentikan jadi murid, karena kamu sudah tidak bisa diajar. Halo? Bisa dipahami ya? Jadi jangan merasa sudah selamat. Jadi murid itu harus belajar, harus lulus ujian. Pak, di mana Pak dinyatakan lulus ujiannya? Nanti di penghakiman. Belajarlah terus, mau terus dimuridkan, mau terus berubah, jangan merasa sudah selamat. Punyalah takut dan gentar kalau aku di-DO, kalau aku dikeluarkan jadi murid. Itu alamat tidak selamat. Halo Bapak Ibu, bisa ya dipahami ya? Jadi dipilih oleh Tuhan, jangan merasa sudah selamat. Dipilih oleh Tuhan kamu untuk belajar. Kita harus belajar. Dipilih oleh Tuhan ada kemungkinan gagal kalau kita tidak mau dibentuk, tidak mau berubah, bisa gagal. Makanya kerjakan keselamatanmu. Itu artinya kerjakan pemuritanmu dengan benar. Karena ada saat kamu di-DO jadi murid. Karena ada saatnya kamu keluar jalur. Karena ada saatnya ya, kita gagal mengerjakan keselamatan. Ada. Dipanggil menjadi murid, dipanggil untuk belajar, bukan langsung otomatis selamat. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Kalau sekarang, zaman sekarang ya, murid itu pasti naik kelas, itu yang saya heran kadang-kadang ya. Iya kan? Murid naik kelas, pasti naik kelas Pak, tidak mungkin tidak naik sekarang. Untung bukan zamanku, kalau aku itu zamanku, aku sudah lebih parah, aku sudah dolan tok aja pasti istilahnya ya. Aku heran sama pendidikan sekarang ya. Tapi ya sudahlah, lanjut. Interaksi antara rabi dan murid ya memungkinkan transfer pengetahuan, memungkinkan transfer spirit yang mendalam dan personal. Rabi tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor, penasehat spiritual, panutan hidup, dan lain-lain. Inilah Bapak Ibu istimewanya menjadi murid. Menjadi seorang murid, seorang rabi, itu kebanggaan orang Yahudi zaman itu. Itu sebabnya mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan orang tua mereka. Saya nggak tahu tentang Petrus, tetapi saya pernah baca. Yakobus dan Yohanes itu anak nelayan ya, Zebedeus kan nelayan juga itu. Itu sebetulnya pengepul ikan, jadi juragan. Yakobus dan Yohanes sebetulnya itu lumayan kaya dibanding Petrus. Ditinggal sama Yohanes dan Yakobus. Ikut Yesus, rabi, miskin loh. Kok mau? Karena ada kebanggaan menjadi murid seorang rabi. Masalahnya gitu sekarang. Banggakah kita menjadi murid Yesus? Dari awal ikut Rabi Yesus dengan kebanggaan menjadi murid. Petrus mengikuti Yesus. Ya, bangga. Punya harapan. Ya, kan pasti begitu ya. Tetapi dalam perjalanan dia melihat banyak pertentangan, banyak rencana pembunuhan kepada gurunya. Bahkan dinubuatkan akan mati dibunuh Petrus ini kan. Jelas ini bukan hal mudah untuk dilanjutkan. Tetapi dia terus ikut Yesus. Sebagai manusia pasti ada gejolak dalam hatinya. Dan terbukti pada saat Yesus ditangkap, murid-murid lari dan menjauh. Ini bagi
manusia normal. Takut gitu ya. Bahkan bingung, kok gurunya mati ditangkap, mau dihukum lagi. Bahkan Petrus sampai menyangkali Yesus 3 kali. Halo Bapak Ibu. Tapi akhirnya Petrus bertahan. Dan kita tahu endingnya Petrus mati terbalik. Mati dengan disalib terbalik. Bapak Ibu, mengikut Yesus bukan hal mudah. Tetapi dari jatuh bangunnya Petrus, kita melihat ikut Yesus itu sesuatu yang layak. Yesus mati disalib, bangkit, naik ke surga. Ini yang membuat Petrus berani untuk tetap ikut Yesus, bahkan sampai mati disalib terbalik. Tidak mungkin ini dongeng, ya, tidak mungkin ini dongeng, karena tidak ada orang mau mati untuk sebuah dongeng. Ya. Tidak ada mujizat terjadi saat Petrus disalib. Betul ya? Dulu awal-awal ikut Yesus penuh dengan mujizat kan, tetapi setelah penyalipan, setelah penyalipan Yesus, Yesus mati dan naik ke surga. Murid-murid banyak kali menerima aniaya. Bahkan Petrus mati disalib terbalik. Dan saat Petrus mati salib terbalik, tidak ada mujizat. Kalau dulu lepas dari penjara Petrus, betul? Sekarang enggak, mati-mati aja. Disalib terbalik. Meskipun Yesus sudah naik ke surga, didikan guru, ujian guru, tetap berlangsung sampai akhir hayat. Yesus mengejar 3,5 tahun. Petrus belajar mungkin 3,5 tahun. Tapi ujiannya sampai seumur hidup. Ini loh pemuritan Yesus. Mau terus enggak? Kenapa sampai sebegininya? Ya karena Yesus ingin mencari abdi dalam yang layak untuk kerajaan Allah. Saya enggak memperberat sebuah kebenaran Bapak Ibu, ini kenyataannya kan seperti ini. Bisakah kita melihat perjalanan seorang murid? Belajar, mengalami mujizat, belajar lagi, lalu mengalami konflik, belajar lagi, lalu mengalami salib, mengalami ujian, mengalami pemurnian. Inilah yang umum terjadi pada seorang murid. Saat ini Bapak Ibu, kita semua mendengar Injil yang sama, dipilih, dipanggil untuk menjadi murid. Betul? Yesus katakan, pergi jadikan segala bangsa murid. Dan kita mendengar Injil itu dan kita mengaku diri menjadi murid Yesus. Betul? Sudah seharusnya kita hidup seperti Yesus. Sudah seharusnya kita melihat 12 murid. Hidupnya penuh dengan pendidikan, penuh dengan konflik, penuh dengan ujian. Ya, belajarlah menerima itu, jangan ditengking. Karena tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah jadi dewasa. Karena tanpa ujian, tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah jadi sempurna. Bahkan secara saintis, secara ilmiah ini terbukti. DNA kita tidak akan berubah menjadi lebih baik tanpa penderitaan. Penderitaan akan membuat DNA kita berubah menjadi lebih hidup, lebih dewasa. Itu loh DNA. Jadi Tuhan memang memakai semua masalah, semua konflik, semua ujian untuk mendewasakan kita. Itu yang Tuhan mau.
hayati itu, belajarlah menerima itu. Jangan alergi sama penderitaan. Dulu saya kalau tidak mengerti, waktu saya masih teologi kemakmuran, tolak dalam nama Yesus. Begitu kan? Sekarang berdamailah dengan penderitaan. Kalau ada masalah, ayo kita berpikir, ini Tuhan maunya apa? Benar nggak? Kan cara berpikirnya harus seperti itu. Ini Tuhan mau ngomong apa? Kok ada masalah ini ya? Ini Tuhan mau ngomong apa? Ini Tuhan mau mengubah DNA apa yang negatif dalam diriku? Karena perubahan itu terjadi di DNA. Karakter. Daleman kita nih loh. Harus diubah. Ini membuktikan kebenaran hidup Yesus layak diikuti. Mereka semua pada akhirnya tidak mendapat apa yang dicita-citakan bangsa Yahudi. 12 murid itu orang Yahudi. Semua tidak menerima. Ya, semua tidak menerima pengharapan mereka. Pengharapan 12 murid itu tidak terjadi. Pengharapan murid-murid sama dengan pengharapan orang Yahudi lainnya. Berdirinya kerajaan Daud. Mengalami hidup yang sentosa, shalom, damai sejahtera. Tidak ngalami. Mereka diubah. Ya, mereka diubah. Dan mereka berubah. Mereka siap menerima mahkota kehidupan. Bukan lagi kerajaan Daud yang material, yang jasmani. Enggak, mereka menerima kehidupan kekal. Mereka menerima mahkota kehidupan. Berubah. Amin Bapak Ibu. Ajaran Kristen adalah ajaran yang tertuju kepada janji di balik kubur. Berusahalah melihat dengan mata rohani hal-hal kekal, bukan hal-hal fisik seperti Israel. Ya. Beda tafsiran memang. Israel itu tafsiran harafiah, kekristenan itu tafsiran rohaniah, gitu ya. Kita menjadi murid Yesus untuk diajar, untuk berhikmat, untuk melihat hal-hal rohani yang kekal, bukan hal-hal jasmani. Kita menjadi murid untuk diajar, berjaga-jaga menghadapi tahta penghakiman. Halo, Bapak Ibu, maukah kita jadi murid? Jadi murid seperti apa? Murid angkatan 2024 yang tanpa ujian naik kelas? Atau jadi murid angkatannya para rasul? Halo?